Dalam jamuan ini seorang gadis cantik dari beberapa gadis pelayan sedang menyajikan minuman untuk para bangsawan. Namun si gadis terkejut saat akan menyajikan minuman pada seorang pemuda tampan yang ada di depannya. Gadis menatap tajam tak sedikit pun berkedip. Dan ternyata inilah asal mula tatapan gadis cantik pada pemuda tampan. Pada suatu hari gadis sedang berburu bunga anggrek baisi. Gadis susah payah memanjat tebing untuk meraih bunga anggrek, sedikit lagi jemari meraihnya, namun tiba-tiba dari atas datang pemuda mencoba merebut bunga anggrek. Buah pun jatuh, pemuda segera meluncur turun menangkapnya. Gadis langsung melompat mengejarnya. Hingga keduanya saling berebut terjadilah adu jurus kungfu gadis yang membawa pisau. Tak bisa bergerak disekap pemuda. Saat ada kesempatan gadis langsung mengalahkan pemuda dan melompat ke atas. Pemuda yang masih di dalam air tak bergerak terjerat tanaman mistil. Ini adalah tebing lembah terlarang, ucap gadis, kamu tidak akan bisa keluar, sebentar lagi akan ada hewan pemangsa, mereka akan memangsamu. Baiklah, aku mengalah, ucap pemuda, adakah yang saya lakukan agar kamu bisa membantuku keluar dari sini? Aku akan membantumu jika kamu berikan bunga itu, gadis menawarkannya. Aku tidak percaya kepadamu, nanti bunga aku berikan kamu kabur. Baiklah, aku akan memakan bunga ini saja. Gadis, jangan-jangan, baiklah aku akan membantumu. Gadis membantu dengan melemparkan tumbuhan merambat ke pemuda. Pemuda meraihnya dan gadis menariknya. Saat itu juga pemuda yang mulai terlepas dari jeratan langsung melompat dan menghempaskan tumbuhan hingga gadis masuk ke dalam air. Gadis kini terjebak dan terjerat tumbuhan, tidak bisa bergerak. Gadis berteriak meminta tolong, namun pemuda tak menghiraukannya dan pergi begitu saja. Gadis menatap tajam, ingat akan beberapa waktu lalu ternyata dia putra mahkota. Begitu juga pemuda ketika melihat gadis langsung teringat saat perburuan bunga anggrek. Putri ponakan paman langsung menyindir putra mahkota, lihat pelayanan istana tak berkedip melihat ketampanan putra mahkota. Putra mahkota pun tersenyum. Gadis segera pergi, namun belum beberapa langkah putra mahkota memanggilnya untuk menuangkan minuman ke cangkirnya. Gadis langsung menerima permintaannya. Sesaat gadis menuangkan minuman, putra mahkota melempar sesuatu ke tangan gadis hingga minuman tumpah ke baju putra mahkota. Putra mahkota marah, apa yang kamu lakukan? Kini aku harus mengganti baju. Putra mahkota berjalan pergi hingga beberapa langkah berbalik, dia menyuruh gadis untuk menemani mengganti bajunya. Mereka berjalan menuju ruangan hingga tibalah di depan pintu. Karena melihat prajurit yang mengikutinya, putra mahkota langsung menyuruh prajurit untuk mengambilkan baju. Putra mahkota masuk ke kamar dan temani gadis. Saat dalam ruangan, putra mahkota langsung mendekati gadis agar mengaku bahwa dia gadis yang berebut bunga anggrek. Gadis berucap bahwa itu adalah saudara kembarnya. Putra mahkota mendekati gadis, mengelak mundur hingga bersandar pada pilar. Sesaat kemudian gadis menekan tombol rahasia, muncullah rantai yang mengikat putra mahkota. Putra mahkota berucap, dasar gadis kecil. Tak lama putra mahkota dengan mudah menghempaskan rantai hingga jubahnya terlempar seketika di meraih tubuh gadis. Saat itu juga prajurit membuka pintu, putra mahkota langsung memarahinya. Berlanjut saat putra mahkota berjalan-jalan bersama pangeran, mereka saling berbincang. Putra mahkota pun melihat gadis yang duduk di pagar jembatan. Gadis yang bermuka lusuh didatangi pamannya, mereka berdua berbincang. Paman menasehati dan memberitahu bahwa hari ini adalah pertunangan pangeran muda dan putri Paiyuan di aula istana. Gadis terkejut langsung berlari menuju aula istana, mengetuk pintu aula memanggil pangeran muda. Keluarlah seseorang pria dan memberitahukan bahwa sedang ada acara pertunangan pangeran dan putri. Gadis semakin sedih terus memanggil-manggil pangeran. Pria ini pun berkali-kali menasehati gadis agar segera pergi. Di sisi lain pangeran muda sedang berjalan-jalan dengan putri Paiyuan, mereka berbincang dengan mesra. Tiba-tiba
Gadis berjalan di teras dan melihat mereka berdua. Pangeran pun melihat gadis dengan raut wajah sedih. Gadis yang sedih berjalan di tepi hutan dan berharap pangeran menemuinya. Namun tiba-tiba datang putra mahkota. Mereka pun saling mengobrol hingga saat gadis menyerahkan diri agar dihabisi saja sebab telah mengganggu para bangsawan selama ini. Putra mahkota mendekati dan tiba-tiba muncul dari dalam air makhluk mitos yang mengejar mereka. Mereka pun berlari menyelamatkan diri. Gadis dilempar putra mahkota muncul mengalihkan pandangan hewan mitos. Putra mahkota langsung dikejar. Dia berlari langsung melompat menghindari tandukan, mendarat tepat di belakang hewan, akan tetapi hewan langsung mengibaskan ekornya hingga putra mahkota terlempar. Melihat itu gadis langsung mengalihkan perhatian hewan mitos ini agar mengejarnya. Gadis lari sekuat tenaga dan akhirnya saat gadis akan ditanduk dia melompat ke atas kepalanya dan memukulnya dengan kayu. Putra mahkota datang langsung menghajarnya. Hewan banteng tersungkur di kaki putra mahkota. Beberapa saat berbincang kemudian gadis pergi. Gadis merenung di tepi danau. Pangeran muda datang menghampiri. Pangeran malah menyalahkan gadis saat gadis berjalan di teras dan melihat pangeran yang sedang berduaan dengan putri. Gadis marah dan ingin pergi namun pangeran menghentikannya. Pangeran menjelaskan bahwa pertunangan mereka karena terpaksa demi menuruti ayah. Pangeran muda dia berjanji saat dia menguasai kerajaan dia akan menjadikan selir sang gadis. Di tempat lain putri yang sedang mengingat kembali saat pertunangan di aula istana tersenyum bahagia sambil menyisir rambutnya hingga membayangkan pangeran datang untuk menyisirkan rambutnya. Tiba-tiba datang pelayan memberitahukan bahwa pangeran sedang menemui gadis yang bernama Fuyao di tepi danau. Sementara itu Fuyao kecewa dengan keputusan pangeran yang hanya menjadikan dirinya sebagai selir. Dia pun berpamitan namun saat akan pergi pangeran menariknya dan memeluknya. Saat itu juga putri dan pelayanannya melihat dari kejauhan. Fuyao pun pergi meninggalkan pangeran dan pangeran pergi dari tempat itu. Sementara putri dengan rasa marah meninggalkan tempat itu namun pelayan malah mengoceh kenapa tak menghajar Fuyao. Putri pun melampiaskan kemarahannya pada pelayannya.